Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan ke Desa Wisata Dewi Anom, Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang telah masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, Sabtu 27 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno juga meresmikan Desa Wisata Dewi Anom yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Desa Wisata Dewi Anom. UMKM Poncokusumo? Yes, yes, yes! Pasti bisa! Pasti bisa! Sandiaga Uno ini disambut meriah oleh masyarakat Desa Wringin Anom. Kedatangan Sandiaga Uno ini disambut meriah oleh masyarakat dan drum band serta tari-tarian.
yang hadir didampingi jajaran Kementerian Parekraf RI serta Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi tampak kompak mengenakan udeng khas Kabupaten Malang dengan corak batik Garudea saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Dewi Anom. Wakil Bupati Malang juga mengucapkan selamat datang kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang berharap dengan hadirnya Mas Menteri di Kabupaten Malang ini akan semakin meningkatkan para wisatawan di Kabupaten Malang. Tentunya ini akan menambah dukungan kepariwisataan secara nasional. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dengan terus melakukan integrasi antar satu desa dengan desa lainnya dan mengkolaborasikan serta mensinergikan dengan pihak-pihak yang lain. Mas Menteri Pariwisata. Silakan. Silakan Mas Menteri. Untuk seluruh tamu undangan, izinkan Mas Menteri saya buka dengan pantun. Oh, belum. Mangan kentang karo krepek teri. Selamat datang Mas Menteri di desa kami, Desa Wringin Anom. Pergi jauh dari bisnisnya kota, kau ke desa wisata lah kita bermuara. Ayo kita terus dukung desa wisata bersama Pak Wagub, kebangkitan bersama masyarakat sejahtera. Saya Ahmad Muslimin, Kepala Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang sedikit memperkenalkan profil desa kami. Desa Wringin Anom adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo, yang mana Desa Wringin Anom berada di ketinggian 850 dari permukaan laut dengan kemiringan 26%, Mas Menteri. Suhu rata-rata di desa kami adalah 14 sampai 23 derajat Celcius. Dengan luasan desa kami adalah 817,75 hektar dengan jumlah penduduk 5.928 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.041 jiwa dan perempuan 2.887. Rata-rata mata pencaharian warga kami adalah petani, pekebun, dan sebagian di pariwisata, Mas Menteri. Desa Wringin Anom menjadi lebih dikenal karena berkat kerjasama kami dengan rekan-rekan Podarwis yang diketuai oleh Mas Galuh Prasetyo, Mas Menteri. Mas Galuh, dipersilakan. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Mohon izin Mas Menteri, perkenalkan nama saya Galuh Prasetyo selaku Ketua Podarwis Dewi Anom. Sedikit profil desa wisata kami sudah disampaikan sama Pak Kades. Di sini saya akan menyampaikan 5 kriteria kategori ADW tahun 2024. Namun sebelumnya di desa wisata kami juga ada salah satu prestasi kami yang sudah kita raih,
Itu berkat juga bimbingan dan kolaborasi dari Kemenparekraf melalui Bu Butet di program Kamen Desa dan Wisata. Boleh tepuk tangan suara Bu Butet di poin 5 kategori penilaian ADWI tahun 2024. Di kategori dana wisata di desa wisata kami di Panalendra. Silakan berdiri Mas Radi. Dan salah satu juga ada tari Beskalan Putri Mas Menteri yang menyambut tadi kedatangan Mas Menteri dan rombongan. Dan juga ada kesenian bandengan. Nanti Mas Menteri boleh mencoba kesenian bandengan desa kami. Next. Untuk budaya lainnya yaitu ada kegiatan barian, di mana tradisi kebudayaan ini masih terjaga di desa wisata kami. Next. Produk ekraf untuk pria kita memiliki ikon raya yaitu sandal handicraft, di mana sandal ini adalah pemanfaatan daur ulang limbah eceng gondok yang kita manfaatkan menjadi sandal, dan paket eksklusifnya di sini adalah sandal ini hanya untuk paket edukasi saja, tidak dijual secara umum. Dan untuk kulinernya yang sangat khas di sini yaitu kuliner selada air, di mana banyak terdapat tanaman selada air di area sungai sini untuk dikembangkan menjadi ada minas daer, terus keripik selada air dan es cendol. Next. Homestay di desa wisata kami telah cukup banyak, terdapat lebih dari 20 homestay desa wisata. Next. Dan toilet juga ada di rest area desa wisata kami. Next. Kategori amenitas yaitu standar pelayanan dan fasilitas pendukung. Di sini terdapat parkir rest area di sebelah kanan balai desa sini, dan ada puskesmas Batu di sebelah kanannya Mas Menteri, di mana disediakan juga fasilitas laktaksi untuk ibu menyusui, jadi sangat ramah untuk perempuan. Dan tentunya yang salah satu ikon di sini adalah terdapat lapangan sepak bola yang standar nasional Mas Menteri. Oke, next. Dari beberapa potensi wisata yang tadi kita kembangkan menjadi beberapa paket wisata. Ada lebih dari 15 paket wisata, di mana kita pemanfaatan digital dan kreatif sangat kita utamakan, yaitu melalui media sosial, TikTok, Instagram, website, dan lain sebagainya. Next. Kelembagaan. Nah, berkat dukungan dari Kemenparekraf, kita sebelumnya ke desa wisata Wringin Anom ini belum tersentuh berkat adanya program KSB selama kurang lebih 2 tahun dari bumbu tercinta kita. Akhirnya desa wisata Wringin Anom sampai akhirnya masuk 50 besar Mas Menteri. Dan juga dukungan dari Disparbud Jatim, kita pernah dikasih bantuan TV 86 inch. Cuma tepuk tangan buat Susi. Oh, sorry. Dan juga dukungan yang terus menerus dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang yang dimotori oleh Pak Kadis, melalui program pengembangan sumber daya manusia, dan terakhir kita dapat bantuan perlengkapan homestay lengkap. Dan juga kita menjalin kolaborasi dengan akademisi melalui kolaborasi dengan beberapa universitas yang ada di Kota Malang, ada Winus, terus ada Universitas Brawijaya dan lain sebagainya, untuk kita kerjasama pengembangan sumber daya manusia di desa wisata. Next. Dan yang terbaru kita juga berkolaborasi dengan UGM melalui program kuliah kerja nyata yang bekerja sama dengan swasta, yaitu PT Jatim Prasarana Utama. Mari kita dikasih dana untuk pembuatan papan petunjuk arah dan signet peta desa wisata. Next. Resiliensi di sini ada pengolahan sampah plastik, di mana sebagian sampah yang ada di desa wisata kami ada pengolahan plastik yang langsung dikelola oleh Bumdesma Wringin Asri dengan manajemen resiko, yaitu adanya forum penanggulangan bencana desa
yang didukung oleh BPKB Kabupaten Malang. Next. Dan di sini keterlibatan perempuan sangatlah cukup bagus karena lebih dari 30% di sini gaet lokal Bromo, Tegar, Semeru, dan terdapat juga 16 tour guide yang bersertifikasi Safeguarding. Terdapat juga guide cewek untuk wisata Bromo. Next. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita juga sudah siap untuk mengikuti sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Serius ini. Serius kata Bu Butet. Oke, kalau serius kita langsung sambut dimulai proses sertifikasi desa. Siap. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Sebenarnya juga saya ada pantun, izin berpantun. Ini Pak Wakil yang jawab. Boleh dibalas nanti yang setri ya. Oke. Minum kopi di pinggir kali. Lauk teri sambal terasi. Mumpung Mas Menteri sudah ada di sini. Ayo Mas Menteri jelajahi desa wisata kami. Di hamparan pasir berbisik kita berjumpa. Cakep. Indah berseri pemandangan alamnya. Cakep. Kalau ke Malang tentu tak elok boleh lupa. Cakep. Ke desa wisata Waringin Anom yang jadi juaranya. Gimana? Siap ya untuk jadi juara? Siap. Boleh Mas Menteri menanggapi dari presentasi yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya wabarakatuh. berdiri Mas Menteri. Pertama saya mengaturkan selamat datang pada Mas Menteri, tentunya bersama-sama rombongan Pak Ketua DPRD, Pak Sekda dengan jajaran OPD, Pak Camat, kemudian para kepala desa, sahabat-sahabat penggiat wisata, utamanya Pak Kades, serta seluruh warga Waringin Anom yang dimuliakan Allah. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat bisa bersilaturahmi dengan Mas Menteri yang beliau ganteng gitu ya. Ganteng ngomongin? Ganteng, terengginas, luar biasa, top markotop. Jadi ada titipan salam dari Bapak Bupati, sedianya beliau ingin langsung menerima panjenengan karena ada kegiatan yang sama-sama penting. Nah akhirnya kami diminta untuk mewakili. Mas Menteri, Waringin Anom menjadi bagian pintu gerbang menjadi ke Gunung Bromo atau Tengger Semeru. Satu diantaranya kita sudah mempergunakan udeng ini menjadi bagian daripada khas ciri dari warga desa Waringin Anom yang menjadi lingkaran daripada Gunung Bromo. Tentunya adat yang kita miliki tetap dipelihara bersama-sama sahabat-sahabat kami, warga masyarakat kami. Nah hari ini upaya untuk menggeliatkan kepariwisataan agar bagaimana para wisatawan sebelum menuju ke Bromo ataupun sepulang ke Bromo nanti bisa mampir ke desa wisata. Fasilitasi yang tadi sudah disiapkan oleh adik-adik kita tentunya dengan dukungan Bu Butet. Nah, tepuk tangan dong untuk Bu Butet ini. Maka besar harapan kami 50 besar yang masuk nominasi secara nasional Kabupaten Malang bisa diberikan sertifikasinya. Nah, kalau itu nanti sudah bisa kita dapatkan, wah insya Allah Pak Kadesnya yang luar biasa, teman-teman Darwisnya yang luar biasa, bahkan hari ini nanti akan kami sajikan, mohon maaf ada Pak Kapolres atau mewakili. Kami punya budaya yang hari ini lagi tren, gitu ya, lagi tren. Awalnya dari bantengan yang sekarang kita sebut dengan berot. Nah, kalau sudah ketemu dengan berot, tidak ada yang hadir di sini tidak goyang. Ada nggak lagunya berot sedikit? Diputar sedikit kalau boleh. Nah, nanti kita kesana kita berot bareng-bareng. Seni bantengan yang diturunkan dalam bentuk secara bersama-sama, secara kolosal.
yang akhirnya nanti kita bisa bareng-bareng berjoget ria di sana. Maka itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa hari ini, dan insya Allah melalui kehadiran panjenengan Berot nanti bisa mendapatkan pengakuan, dari Kementerian Pariwisataan, dan itu menjadi aset budaya Kabupaten Malang. Matur nuwun Mas Menteri. Sekali lagi saya, kalau tadi panjenengan berpantun, nah saya pun juga ingin berpantun ya. Musim kemarau dinginnya menusuk jiwa dan raga. Burung berkicau di dahan akasia. Selamat datang Mas Menteri di Poncokusumo. Mohon maaf. Selamat datang di Poncokusumo Bapak Sandiaga. Waringin Anom siap dukung desa wisata Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke UMKM. Kamera di sini aja, kamera. 1, 2. 1, 2. Oke. Sandiaga Uno berkesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat serta jajaran kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Wisata Dewi Anom. Sandiaga Uno pun juga membeli produk-produk UMKM yang dijual masyarakat. Menurut Menparekraf, Desa Wringin Anom ini sudah sangat baik, apalagi sudah akan mengikuti proses sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Mas tadi mau mencoba cara pengajian Bapak. Belum foto Mas. Siapa tadi kita siapkan Pak ya. Foto prima fotonya. Juga sudah. Izin. 1, 2, 3. Mas Andi, pembayarannya bisa pakai kris. Ya. Oh, Kamera mundur. Kamera lihat belakang. Jadinya pahit.
pun. Khas Malangan, Pak. Yang mana Pak? Oh ini topi Garuda. Yang ini? Batik khas Malangan ini ya Garuda. Yang ini khas. Yang ini khasnya Dadang, Pak. Ini yang khas kita yang kalau ini Bromo. Lalu ini khas kabupaten yang Garudanya yang dipakai SKPD mempergunakan ini. Nah Garuda ini melalui candi Idal yang kita punya sebenarnya Garuda itu berapa sendiri ini Pak? 80.000. Ini asli batik Pak, ngembak titik kehidupan yang dalam diawali dari awal. Makasih. Beli dua. Itu bagus. Bun, ayo Bu, pesannya udah pijit. Nah ini yang untuk berot ini namanya. Berot Pak, banteng. Ini untuk berot ya. Banteng yang ngasih di sana Pak. Nah ini ya kalau malam. Nah Di sini lagi viral ini Pak. Viral kalau di wilayah Malang sini Pak, Poncokusumo. dia lagi berot. Berot Pak. Berot. Bahasanya trennya berot. Ada yang dijual Pak di depan itu ya. Asli lah. Asli. Tanduk asli. Tanduk asli. Sapi. Kita dari sapi yang dipotong-potong ya. Oke, sini Pak. Setelah selesai meninjau stand-stand produk UMKM, Sandiaga Uno melanjutkan perjalanan menuju wisata Banyumero dengan menaiki mobil jeep kap terbuka. Di lokasi ini Sandiaga Uno sempat menyapa wisatawan yang sedang melakukan arung jeram.
Sandiaga Uno juga berkesempatan memetik dan menanam jeruk di kebun jeruk milik warga dan berakhir dengan menikmati sajian kesenian bantengan khas Kabupaten Malang. Sandiaga Uno menilai Desa Wisata Dewi Anom yang berlokasi di Desa Wringin Anom ini sangat layak masuk 50 besar ADWI 2024. Terlebih lagi, Desa Wisata Dewi Anom sudah sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri. Di antaranya daya tarik wisata dari produk wisata ekonomi kreatif, amenitas yang merupakan sarana pendukung di desa wisata, kelembagaan dan sumber daya manusia, digital kreatif dan resiliensi. Yang saat ini sedang viral dan juga hype di Kabupaten Malang. Seni yang biasa dipanggil dengan budaya berat ini telah ada sejak zaman dahulu dan sudah ada. Beri dua nomor kepada Mas Menteri Parekraf Indonesia. Dan telah hadir juga Wakil Bapak Didi Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Bapak Darmadi, Direktur Tata Kelola Destinasi. Penyerahan piagam penghargaan Desa Wisata Dewi Anom sebagai Acara dilanjutkan dengan pemberian piagam. Piagam pertama desa terbaik yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Penyerahan plakat Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dari Direktur Tata Kelola Destinasi, Florida Pardosi, kepada Wakil Bupati Malang Dr. Andes Didi Gatot Subroto SHMH. Penyerahan piagam simbolis dukungan sarana prasarana pariwisata dari staf Kementerian Keamanan Aryo Prawiseso kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Eviana Sari. Penyerahan piagam dukungan dampingan desa wisata dari Sugeng Handoko selaku Dewan Juri ADWI 2024 kepada perwakilan desa. Dan terakhir, penandatanganan prasasti Desa Dewi Anom sebagai 50 terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno. Dan selanjutnya, simbolis penyerahan dukungan penyediaan sarana pariwisata dari staf khusus Menteri Bidang Pengamanan, Bapak Aryo Prawiseso, kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Ibu Evi Aviana Sari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya penyerahan dukungan pendampingan desa wisata dari Bapak Sugeng Handoko selaku Dewan Juri ADWI 2024 kepada perwakilan desa wisata. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Desa Wisata Dewi Anom. Ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Menteri untuk menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengunjungi Desa Wisata Dewi Anom. Pak Wakil yang saya hormati, Pak Ketua dan jajaran Forkopimda, mewakili Pak Dandim dan Pak Kapolres, juga para pimpinan OPD di Kabupaten, Bu Kadis dan teman-teman dari provinsi, dan yang paling saya cintai teman-teman Desa Wisata Wringin Anom di Poncokusumo, Kabupaten Malang. Selamat pertama-tama untuk prestasinya masuk 50 besar desa wisata terbaik, dan juga akan dilanjutkan dengan satu langkah yang sangat berani, yaitu mensertifikasi menjadi desa wisata berkelanjutan, dan ini lanjutan dari kampanye sadar wisata. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan Desa Wisata Dewi Anom menjadi desa wisata terbaik Indonesia. Beri tepuk tangan meriah kepada Desa Wisata Dewi Anom. Dan selanjutnya, penandatanganan prasasti Desa Wisata Dewi Anom sebagai 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Desa Wisata Dewi Anom. Dan selanjutnya penyerahan souvenir dari Dewan Juri Bapak Reza Permadi kepada perwakilan Pok Darwis Desa Wisata Dewi Anom. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Desa Wisata Dewi Anom. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan media. Ada produk wisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua itu adalah amenitas, jadi sarana pendukung di desa wisata. Yang ketiga adalah kelembagaan dan sumber daya manusia. Kemudian digital dan kreatif, serta yang terakhir adalah resiliensi. Jadi di ADWI 2024 ini Kemenparekraf semakin mengembangkan dan mendorong desa wisata di Indonesia untuk menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ini Jawa Timur, terima kasih Bu Kadis, tepuk tangan buat Bu Kadis, penyumbang desa wisata terbanyak se-Indonesia. Luar biasa. Di Kabupaten Malang penyumbang nomor 2 terbesar di Indonesia, 49 desa wisata. Jadi yang terpilih adalah 50 besar seluruh Indonesia dari total 6.016 desa wisata yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tanggapan dari Desa Wisata Ringin Anom setelah sempat berkeliling tadi, Mas Nur? Tadi, wah saya tadi kepengen banget river tubing, tapi udah kesorean. Dan saya diberi kesempatan melihat kebun jeruk, dan saya tadi sempat juga melihat produk-produk UMKM-nya. Selada air ini luar biasa. Bu Butet nyampaikan bahwa keunggulan desa wisata Ringin Anom ini adalah amenitas, juga digitalisasinya, tapi yang paling tidak akan pernah lupa, pertama kali saya disupirin oleh guide perempuan. Berarti kesetaraan gendernya juga sudah tercapai. Kesan-kesannya Pak waktu petik jeruk? Kesannya tadi waktu metik jeruk, kok saya nggak disuguhin jeruknya ya? Di Bapak Bu Evi. Itu kesan yang tidak pernah terlupakan. Ternyata dibawa oleh Bu Evi. Menarik sekali. Dan saya tadi dikasih suruh pegang talinya karena kata Pak Wakil dan pecut itu kalau bantengannya ini Kesurupan untuk mengendalikan, kehilangan kontrol. Sama seperti kalau para staf di Kemenparekraf kehilangan kontrol, ini saya pegang talinya. Mantap. Kalau kurang kencang dipecut. Jangan, mereka kencang-kencang. Saya beli 2. Satu saya akan serahkan ke rekan-rekan kita karena ini contoh dari kabupaten yang mengangkat kearifan lokal. Dan tadi saya sebut juga Rojali, rombongan jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif di sini. Dan makanya setiap kunjungan ke Kabupaten Malang itu wajib hukumnya 2. Satu beli yang udang Garuda, dan kedua adalah ikutan tari berot. Itu yang akan identik dengan kunjungan ke Kabupaten Malang. Jadi pasca pandemi kita memantau desa wisata ini naik 30-50% kunjungannya, dan bisa ditanya nanti sama Mas Galuh berapa untuk Ringin Anom. Tapi rata-rata seluruh Indonesia desa wisata ini sekitar 30-50% peningkatan kunjungannya. Dan setelah kita sentuh dengan beberapa kegiatan, maka pendapatan masyarakat juga meningkat secara signifikan. Kita harapkan ini menjadi produk wisata yang berkelanjutan dan berkelas dunia. Di pariwisata, khususnya pariwisata berbasis komunitas, tahun lalu itu total pariwisata itu 14 miliar US dollar. Dan tahun ini diperkirakan naik sekitar 15-25%. Nah, untuk pariwisata berbasis komunitas, karena UMKM yang menopang ekonomi kita perkirakan desa wisata itu bisa mencapai 30-35%. Kontribusinya terhadap devisa dan pergerakan ekonomi pariwisata. 25 juta lapangan kerja ini 20% ada di desa wisata, jadi sekitar 5 juta lapangan kerja itu dihasilkan di desa wisata. Jadi tahun ini kita sudah kembali ke
sebelum pandemi total sudah di atas dari sebelum pandemi sekitar 4,4 juta, jadi totalnya udah 25 juta. Dari sini menurut saya sudah sangat baik, apalagi sudah siap mengikuti sertifikasi berkelanjutan. Jadi saya harapkan ini jadi pemicu semangat buat seluruh masyarakat. Amin. Pak Menteri, untuk keberlanjutan ini dari kementerian mengucurkan bantuan apa saja, Pak Menteri? Kita mengucurkan bantuan mulai dari pelatihan, pendampingan, kita juga memberikan akses pemasaran, promosi, sampai nanti ke permodalan. Karena kita juga ada mitra kolaborasi dengan dunia usaha. Kita ingin ini adalah kemitraan yang berkelanjutan. Nilai modalnya, Pak Menteri? Nilai modalnya dari desa wisata, per desa wisata kita melihat bahwa awalnya ini bisa dimasukkan ke dalam program peningkatan dari dana desa, dan kita harapkan antara 30-35% tambahan insentif dari dana desa bisa kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Tentunya dengan kehadiran beliau, Mas Menteri, kita harapkan daya dukung kepariwisataan ya itu mesti meningkat. Artinya hari ini saja kehadiran beliau ini langsung bisa kita lihat pada live ya tersampaikan baik Instagram, YouTube. Nah tentunya ini akan menambah daya dukung kepariwisataan secara nasional karena kehadiran beliau ini kan menjadi promosi juga. Artinya kita mesti apa yang disampaikan oleh beliau memang kenyataan. Kita tidak hanya asupan saja, tetapi kenyataan. Kita lihat ke barat, Pujon ada beberapa desa wisata. Kemudian Malang Timur kita punya Poncokusumo, kita punya Wajak, dan beberapa desa yang lainnya itu luar biasa. Termasuk Turen. Turen destinasi wisata pernah dikunjungi beliau di Kebon Pring. Itu tingkat Asia itu. Nah itu. Maka hari ini kehadiran beliau sangat memacu target kehadiran wisatawan. Terlebih Waringin Anom ini kan pintu gerbang menuju Bromo, sehingga sebelum berangkat atau sepulang dari Bromo, nah wisatawan nanti bisa mampir ke sini. Upaya dari PMK Malang untuk menguatkan desa wisata yang ada di Kabupaten Malang seperti apa? Tentunya melalui Dinas Pariwisata kita minta untuk melakukan sebuah integrasi antar satu desa dengan desa yang lainnya, diwujudkan paket-paket wisata, kemudian dinas-dinas terkait juga harus saling support. Nah, itu tugas utama dari Dinas Pariwisata, mengkolaborasikan dan mensinergikan dengan beberapa pihak. Happy Budiman melaporkan.